Di antara begitu banyak kalimat yang sering aku gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada satu jenis pertanyaan yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya muncul jauh lebih sering daripada yang disadari banyak orang. Sekilas, pertanyaan ini terasa ringan, hampir tidak memiliki makna khusus. Namun kenyataannya, sebagian besar pria, sekitar 93%, justru mengabaikannya begitu saja. Dan ini bukan sekadar angka yang dilebih-lebihkan. Penelitian dari Gottman Institute menunjukkan bahwa pasangan yang gagal mengenali sinyal verbal seperti ini memiliki kemungkinan hingga 81% lebih besar untuk berpisah. Hari ini, aku ingin membahas dua pertanyaan spesifik. Dua pertanyaan yang sering aku dan banyak wanita lain gunakan saat mencoba membangun kedekatan emosional. Dan terutama, pertanyaan kedua memiliki potensi untuk benar-benar mengubah cara kamu melihat komunikasi secara keseluruhan. Tapi, sebelum masuk ke sana, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Sesuatu yang jarang dijelaskan secara langsung. Aku tidak selalu mengungkapkan kebutuhan emosional secara terbuka dan eksplisit. Dan ini bukan permainan. Ini juga bukan bentuk manipulasi. Di baliknya, ada alasan psikologis yang dalam. Sesuatu yang sudah terbentuk selama ribuan tahun. Ini adalah bentuk perlindungan emosional yang alami. Yang menarik, alih-alih meminta kedekatan secara langsung, aku sering menyampaikannya melalui pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang berfungsi hampir seperti kode tersembunyi. Kemungkinan besar kamu sudah pernah mendengarnya berkali-kali. Dan mungkin menjawabnya secara otomatis dengan tidak ada, tidak tahu, atau bahkan mengalihkan pembicaraan. Tanpa kamu sadari, di momen seperti itu, kamu mungkin sedang menutup pintu yang sebenarnya sedang aku coba buka. Hari ini, aku tidak hanya ingin menunjukkan dua pertanyaan itu. Aku juga ingin kamu memahami apa makna di baliknya. Kenapa pertanyaan itu digunakan? Apa yang sebenarnya sedang dinilai? Dan yang paling penting, bagaimana cara meresponsnya dengan benar jika kamu ingin membangun koneksi emosional yang nyata. Karena seringkali, respons yang terasa normal justru perlahan merusak hubungan, tanpa disadari. Pertama, penting untuk memahami konteksnya secara keseluruhan. Menghafal pertanyaan tanpa memahami maknanya, itu seperti menghafal kata tanpa benar-benar mengerti bahasa. Ada penelitian menarik dari antropolog Helen Fisher dari Rutgers University. Ia menemukan bahwa ketika aku mulai merasakan ketertarikan emosional, bagian otak yang pertama kali aktif bukanlah yang berkaitan dengan keinginan fisik, melainkan area yang berhubungan dengan bahasa, termasuk area seperti Broca dan Wernicke. Temuan ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendasar. Bagi banyak wanita, termasuk aku, koneksi emosional seringkali dimulai dari kata-kata. Dan lebih spesifik lagi, dari pertanyaan. Lalu mungkin kamu bertanya, kenapa harus pertanyaan? Kenapa tidak langsung saja mengatakan apa yang aku rasakan? Dari sudut pandang psikologi evolusioner, sebelum aku benar-benar membuka diri secara emosional, ada semacam sistem evaluasi yang bekerja di dalam diri. Mekanisme ini sudah berkembang sejak lama sebagai bentuk perlindungan. Karena memilih orang yang salah bisa membawa risiko besar, maka otak secara alami mengembangkan cara yang lebih halus untuk menilai seseorang. Salah satunya melalui pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya untuk mendapatkan jawaban, tapi juga untuk mengamati reaksi. Bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Nada suaramu, perhatianmu, seberapa hadir kamu di momen itu. Seperti yang dijelaskan oleh psikolog Sue Johnson, di balik pertanyaan seperti ini, ada makna yang lebih dalam. Apa aku bisa merasa aman bersamamu? Dan dari situlah semuanya dimulai. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini sangat sederhana. Bahkan mungkin terlalu sederhana,
sampai-sampai sering diabaikan begitu saja. Tapi justru karena kesederhanaannya, pertanyaan ini menjadi semacam filter yang sangat kuat. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu pikirkan? Kelihatannya biasa saja, kan? Mungkin kamu sudah sering mendengarnya. Mungkin kamu juga sering menjawabnya secara otomatis. Tapi sebenarnya, ketika aku menanyakan ini, aku tidak hanya ingin tahu isi pikiranmu. Menurut John Gottman, ini adalah sebuah undangan untuk terhubung. Dalam penelitiannya terhadap lebih dari 3.000 pasangan, ia menemukan bahwa mengabaikan momen-momen kecil seperti ini bisa secara signifikan meningkatkan kemungkinan berakhirnya hubungan. Masalahnya bukan pada pertanyaannya. Masalahnya ada pada cara kebanyakan pria meresponsnya. Jawaban seperti tidak ada, biasa saja, atau hanya diam. Mungkin terasa netral. Tapi dari sisi emosional, itu bisa terasa seperti penolakan yang sangat halus. Ketika aku bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Yang sebenarnya aku cari bukanlah informasi fakta. Aku sedang mencoba memahami dunia batinmu. Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia membuka sedikit ruang di dalam pikiran dan perasaanmu untukku? Apakah kamu cukup nyaman untuk berbagi, meskipun hanya hal-hal kecil? Respons yang terlalu singkat atau tertutup seringkali terasa seperti kurangnya keterbukaan. Bukan karena jawabannya salah, tapi karena tidak ada jembatan yang dibangun menuju koneksi yang lebih dalam. Sebaliknya, bahkan jawaban yang sederhana, tapi jujur, bisa menciptakan efek yang sangat berbeda. Kamu tidak perlu mengatakan sesuatu yang luar biasa. Cukup katakan apa yang benar-benar ada di pikiranmu saat itu. Meskipun terdengar sepele, hal-hal kecil seperti itu justru menunjukkan keaslian. Dan keaslian adalah fondasi dari kepercayaan emosional. Yang aku nilai di sini bukan seberapa pintar jawabanmu, tapi seberapa siap kamu hadir secara emosional. Dan dari sinilah kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ini sering terdengar lebih ringan, kadang bahkan dianggap sekadar basa-basi. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana harimu? Sekilas, ini hanya bentuk sopan santun biasa. Banyak orang menjawabnya dengan cepat. Baik, biasa saja. Tidak ada yang spesial. Lalu, percakapan berhenti di situ. Tapi ketika aku menanyakan ini, aku tidak hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan sepanjang hari. Aku sedang mencari koneksi emosional melalui pengalamanmu. Aku ingin memahami bagaimana kamu menjalani harimu. Apa yang mempengaruhi suasana hatimu? Apa yang kamu rasakan? Bukan hanya apa yang kamu lakukan. Dan yang lebih penting, apakah kamu bersedia berbagi itu denganku? Jawaban yang datar dan tertutup biasanya langsung menghentikan aliran komunikasi. Tapi, jawaban yang sedikit lebih terbuka bisa membuat percakapan terus mengalir dan perlahan memperdalam hubungan. Misalnya, daripada hanya mengatakan "baik", kamu bisa menambahkan sedikit konteks, sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuatmu berpikir, atau bahkan sesuatu yang sedikit menantang dalam harimu. Ini bukan tentang menjadi dramatis. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu bersedia berbagi pengalamanmu. Karena dalam konteks ini, bagaimana harimu? Sebenarnya adalah undangan lain. Undangan untuk masuk ke dalam duniamu. Kedua pertanyaan ini memiliki satu kesamaan penting. Keduanya bukan sekadar pertanyaan literal. Mereka adalah cara untuk mengukur keterlibatan emosionalmu. Mereka adalah pendekatan yang halus, bukan konfrontasi langsung. Dan disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Banyak pria fokus pada isi pertanyaannya. Padahal yang lebih penting adalah niat di baliknya. Ketika kamu hanya memberikan jawaban singkat tanpa keterlibatan, kamu mungkin merasa sudah menjawab dengan benar, tapi dari sudut pandang emosional, itu bisa terasa seperti jarak. Sebaliknya, ketika kamu merespons dengan sedikit keterbukaan,
Kamu tidak hanya menjawab pertanyaan, kamu sedang membangun koneksi. Ini bukan tentang berbicara panjang lebar, dan juga bukan tentang membuka semuanya sekaligus. Ini tentang memberikan sinyal sederhana bahwa kamu hadir, bahwa kamu peduli, dan bahwa kamu bersedia terhubung. Seiring waktu, respons-respons kecil seperti ini akan membentuk pola, dan pola inilah yang akhirnya menentukan kualitas hubungan, seperti yang sering ditunjukkan dalam berbagai penelitian. Kedekatan emosional tidak dibangun dari momen besar yang jarang terjadi, tapi dari interaksi kecil yang konsisten. Jadi, ketika kamu mendengar pertanyaan sederhana seperti, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" atau "Bagaimana harimu?" Cobalah melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuka sedikit diri. Kesempatan untuk membangun kepercayaan. Dan kesempatan untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam, langkah demi langkah. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat tidak dibangun dari jawaban yang sempurna, tapi dari kehadiran yang tulus dan konsisten. Dan mungkin yang paling penting untuk kamu ingat, masalahnya tidak pernah benar-benar ada pada pertanyaannya, tapi pada bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Karena jawaban seperti tidak ada, biasa saja, atau bahkan diam, mungkin terlihat sederhana, tapi di sisi lain, itu bisa terasa seperti pintu yang perlahan ditutup. Sementara aku, di sisi lain, mungkin hanya sedang mencoba mengetuknya dengan cara yang paling halus yang aku tahu.